sahabat karib. Tabiat mereka berbeda. Rusa kecil pemalu dan si itik kecil pemberani. Tapi keduanya sangat ingin tahu rahasia hutan. Awas, ada burung jatuh! Teriak itik kecil sambil berusaha menolong. Rusa kecil menahan napas. Dari sungai, induk itik kecil memanggil, "Ayo cepat nak, jangan sampai tertinggal." A few moments later. Bagaimana kita dapat menolong burung itu? Nah, ini. Sebaiknya biarkan saja anak burung sering jatuh ke tanah ketika belajar terbang. Di tanah, ia berlatih dengan mengepakkan sayap sambil melompat. Gimana Kak? Mengepakkan sayap sambil melompat gimana? Coba mengepakkan sayap sambil melompat. Coba gimana? Apa daun berwarna hijau? Ada yang tahu teman-teman? Daun mengandung klorofil, zat hijau daun yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi makanan bagi pohon. Gitu teman-teman. Coba ada apa? Wow, indah sekali teman-teman. Mengapa pohon memerlukan akar? Kakak tahu nggak kenapa pohon itu perlu akar? Kita cari tahu yuk jawabannya. Coba buka. Yang ini. Oh gitu caranya. Ini dia. Tujuannya agar batang pohon tetap tegak. Akar bertugas mengambil air dari tanah untuk seluruh tumbuhan. Pohon ek yang besar dapat mengangkut air 7 bak mandi penuh setiap hari. Wow, banyak banget ya. Akarnya ini bisa menyerap air sampai 7 bak. Keren teman-teman. Di mana anak kelinci tinggal? Nah, di mana? Coba teman-teman dan Kakak Seza, coba cari di mana anak kelinci tinggal. Coba buka. 1, 2, 3. Ini dia. Induk kelinci menggali liang di dalam tanah serta memberi alas rumput dan bulunya sendiri agar anak yang baru lahir tetap hangat. Pada musim panas, suasana siang hari di kolam terasa lesu. Itik kecil senang menyelam untuk mencari tumbuhan air yang lezat, sedangkan rusa kecil minum air yang sejuk. Ayo berenang, ajak itik kecil. Pemandangan di dalam air menakjubkan. Ketika itik kecil asyik berkecipak, rusa kecil melihat bayangan aneh di dalam air. Bayangan itu bergerak mendekati mereka. "Awas!" teriaknya. "Cepat keluar, kura-kura pemangkut itu akan menangkapmu," katanya. Wow, gitu lihat. Wow. Terus coba deh, coba Kakak Seza, apa beda kodok dengan katak? Apa ya teman-teman? Kita cari tahu. Kalau kulit kodok berbintil kering, hidupnya di darat. Kalau katak berkulit licin, basah dan hidup di air. Kodok meloncat lebih jauh. Coba. A few moments later. Coba dong praktekin. Kakak. Oke. Itu kodok. Kemana burung ini terbang? Coba kita cari kalau burung terbang kemana ya? Oh, raja udang ini terbang menuju sarang yang dibangun dengan menggali liang pada bantaran kolam. Di ujung liang, itulah ia bertelur. Oh, di situ. Mengapa ia disebut raja udang? Burung kok disebut raja udang ya? Dari dahan di atas air, burung yang pandai menyelam itu terjun ke air untuk menangkap udang atau ikan dengan paruhnya. Dia terbang masuk ke air.
berjalan di atas air, rambut pada kaki anggang-anggang menolak air. Oh kak, dia bisa jalan di atas air. Kakak bisa nggak jalan di atas air? Enggak ya? Kalau kakak jalannya di mana? Di daratan. Di daratan. Di jalan. Siapa yang tinggal di kolam? Siapa? Ada apa aja di kolam? Ayo kita teman-teman kita buka. Wow. Ada ikan sembilang mencari makan dengan misainya. Mana kak? Ikan sembilang mana kak? Ini. Iya. Ada kumbang penyelam menyimpan udara di bawah sayap seperti penyelam membawa oksigen. Mana kak? Kumbang kak? Kumbang penyelam. Pura-pura pemabut menangkap burung. Ini. Jadi pura-pura ini kak makannya burung, serangga, ikan, dan rahangnya itu sangat kuat. Terus ada apa lagi sih yang tinggal di kolam? Ada ikan insang biru menggali sarang di dasar untuk bertelur. Dia ikan biru insang biru ini telurnya di bawah ini. Ya. Iya. Bia-bia. Ini bia-bia mana kak? Ini nih bia-bia nih. Bia-bia dan teratai mempunyai sulur panjang hingga mencapai dasar kolam. Akarnya tertanam di tanah berlumpur. Oke, selanjutnya. Itik kecil luput dari tangkapan kura-kura. Tetapi pada akhir musim panas datang, A few moments later. induk itik membawa anaknya yang lain ke tempat yang aman. Hanya itik kecil yang tidak menghiraukan bahaya. Terus ada petir. Cekyar! Apa itu kilat dan guntur? Ada yang tahu kilat dan guntur artinya apa? Kakak tahu? Kilat atau petir adalah bunga api raksasa membelah awan saat badai. Guntur adalah bunyi gemuruh akibat ledakan petir. Hujan turun sangat deras. Sewaktu rusa kecil berlari, ia tidak melihat sahabatnya. Induk itik memanggil di sela bunyi angin. Wek, 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 wek. Itik kecil, di mana kamu? Namun ia terlambat. Si itik kecil hanyut terbawa arus sungai yang deras. Kasihannya, kemana dia itik kecil? Pergi kemana dia? Ayo kita cari. Teman-teman, lihat teman-teman, itik kecil terbawa air sungai teman-teman. Kasian dia kemana? Teman-teman tahu tidak? Kalau lumba-lumba itu bisa saling bercakap-cakap loh di lautan. Lumba-lumba itu berkomunikasi dengan bahasa khusus berupa bunyi cericit dan siulan yang keluar dari lubang napasnya. Gitu teman-teman. Lumba-lumba itu bisa ngobrol. Teman-teman tahu tidak apa itu pelangi? Anak aku, tanya itik kecil sambil mengibaskan bulunya untuk mengeringkan air hujan. Semua kelihatan asing. Bukit pasir di tepi pantai, ikan besar di dalam air. Belum pernah melihat kolam sebesar ini, katanya merenung. Ya ampun, seru seekor camar sambil melihat ke bawah dari tempat berdirinya. Ini namanya samudra. Yang tampak di antara ombak-ombak itu lumba-lumba. Dan kamu berdiri di pantai berpasir. Apa yang ingin kamu ketahui? Mengapa ada banyak pasir di pantai? Ombak menghantam pantai selama jutaan tahun dan menghancurkan bebatuan menjadi kerikil yang kelak hancur menjadi butiran pasir. Itu mengapa ada banyak cangkang di pantai. Dahulu cangkang itu rumah
berbagai macam makhluk laut. Ketika terdampar di pantai, binatang yang ada di dalamnya menjadi kering karena terik matahari. Gitu. Jadi sudah tahu sekarang? Apakah teritip itu makhluk hidup? Meski tampak seperti kerikil, teritip itu hidup. Bila pasang naik, binatang ini membuka dan menangkap makanan dengan lengan yang mirip dengan bulu. Terus siapa aja sih yang hidup di pantai? Siapa aja, Kak? Ada bintang laut, terus ada siput, ada tiram, dan mimi atau belangkas. Kasihan ya teman-teman, itik kecil ini teman-teman. Musim panas berlalu, musim gugur datang. Siang menjadi singkat, sedangkan malam terasa kering dan dingin. Aku rindu pada rusa kecil. Kisah itik kecil. Ombak memecah di pantai, matahari terbenam di cakrawala, dan bintang bermunculan di langit. Hai bintang terang, bisiknya sambil menggigil. Apakah ia baik-baik saja malam ini? Sedangkan di sana, si kelinci pun memikirkan si itik kecil, si kancil. Ketika malam tiba, rusa kecil dikelilingi aneka macam suara. Serigala menolong menata bulan. Burung hantu mengintai dari tempatnya bertengger. Tikus ladang menyusup di daunan. Hai bintang terang, bisiknya, bantu aku menemukan itik kecil malam ini. Lihatnya ada tikus, ada burung hantu bertengger. Ini ada apa, Kak? Ada singa melolong. Kayak mana suara singa? Terus kenapa ya? Bagaimana ya cara jangkrik mengkrik gimana ya? Kamu tahu nggak? Sayapnya saling bergesekan dan timbul bunyi berkerik-kerik. Jadi suara jangkrik itu gimana? Krik. Hari-hari cerah musim gugur pun berlalu. Rusa kecil belum menemukan sahabatnya. Ia melihat kawasan angsa di langit dan bebek di kolam. Tetapi itik kecil tidak juga kelihatan. Karena tergiur keranjang apel, ia ingin mengambil sebuah. Tiba-tiba seekor anjing koli berlari ke arahnya sambil menyala. Secepatnya rusa kecil melompat pagar, masuk kebun, dan lari menghindar. Mengapa jagung mempunyai banyak butiran? Beritahu teman-teman, kenapa? Butiran itu biji. Jagung setinggi 1,5 meter tumbuh sebutir jagung. Kak, coba dulu buka ini, buah apel ada apa? Tuh, tahu nggak Kakak kenapa apel itu tumbuh? Tahu nggak? Setelah putik bunga terserbuki, daun bunganya jatuh dan terbentuklah biji. Buah apel tumbuh di seputar biji untuk melindunginya. Begitu. Dia lagi makan apa nih, Kak? Makan apa dia? Makan apel. Waktu dia lagi makan, singa buas mengejarnya. Aduh ya, dia ketakutan lari. Kemudian daun-daun berguguran di tiup angin, pertanda musim dingin akan tiba. Itik kecil mengenakan bulu baru. Ia melihat kawanan rusa di tepi sungai. Hai rusa kecil. Ia pun terbang dan mendarat tepat di depan hidung seekor rusa muda. Bukan, kau bukan dia. Seandainya itik kecil mencari di rumputan di dekat situ, tentu dilihatnya rusa kecil sedang tidur untuk melewatkan siang yang dingin. Kakak tahu nggak kenapa biji ek tumbuh menjadi pohon? Tahu? Tahu kan gitu. Biji ek itu menumbuhkan akar, kemudian dia bertunas, tumbuh menjadi
itik berubah warna? Itik jantan menumbuhkan bulu yang cerah setiap musim gugur. Pertamanya itik itu warna apa, Kak? Itik itu pertamanya warna apa? Abu. Warna abu. Dia bagus nggak sih? Belum. Belum bagus ya. Oh, gitu. Bagaimana cara itik terbang? Itik mengepakkan sayap kuat-kuat untuk naik ke udara dan memakai sayap serta kaki yang berselaput untuk mengerem ketika mendarat di air. Kak, contohin dong kayak mana itik terbang. Dia mengepakkan sayap yang tinggi dan menggunakan kaki untuk berselaput. Kaki yang berselaput. Cobain dong, contohin. Itik terbang. 1, 2, 3. Terbang. Kepakkan sayapnya. Kepakkan sayap seperti itik. Ayo terbang. Tinggi sekali. Seperti itik gitu ya. Kemudian ketika salju terakhir mencair, tunas baru muncul di bawah kehangatan sinar matahari. Itik kecil berenang di tepi tebing. Ia ingin melihat segalanya pada hari pertama musim semi. Tapi sungai penuh semak sehingga pandangannya terhalang. Itik kecil berkelok di tikungan. Rusa kecil, pakainya. Kamu sudah setinggi pohon. Si rusa tidak percaya. Itik kecil, aku mencarimu kemana-mana. Kedua sahabat itu berjumpa lagi dan melanjutkan perjalanan mengungkap keajaiban hutan. Nih, akhirnya mereka berpelukan. Berpelukan kita berpelukan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.